Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Benarda SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 2 dengan saya Mela Ramadini, saya Dina Nurhania, saya Desmond Natalia. Kami akan memaparkan materi yang berjudul e-business dan e-commerce, dan materi pertama yang akan disampaikan oleh Desmauli. Definisi e-business. E-business itu apa sih, teman-teman? Jadi, e-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk mendukung operasional internal dan eksternal perusahaan. Jadi, teman-teman, e-business itu mencakup berbagai proses bisnis termasuk penjualan, pemasaran, manajemen rantai pasokan, layanan pelanggan, dan manajemen sumber daya manusia yang diotomatisasi atau dioptimalkan melalui penggunaan sistem informasi berbasis web. Jadi teman-teman, dengan memanfaatkan internet dan alat digital lainnya, bisnis ini tuh dapat merampingkan operasi mereka dan menjangkau basis pelanggan yang lebih luas. Dengan sistem yang tepat, bisnis ini tuh dapat meningkatkan efisiensi, komunikasi, dan kinerja secara keseluruhan. Materi selanjutnya ada jenis-jenis e-business. E-business ini tuh dapat dikategorikan menjadi beberapa berdasarkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan atau mitra bisnis. Berikut beberapa jenis-jenis e-business antara lain. Yang pertama ada business to customer atau B2C. Jadi teman-teman, jenis bisnis elektronik ini tuh melibatkan transaksi antara perusahaan dan konsumen perorangan. Ini dapat mencakup toko retail online, layanan berlangganan, atau platform pemesanan online. Dengan berfokus pada penyediaan pengalaman yang lancar dan ramah pengguna bagi pelanggan, perusahaan ini tuh dapat menarik dan mempertahankan konsumen setia di pasar online yang sangat kompetitif. Jadi teman-teman, memanfaatkan strategi pemasaran yang ditargetkan dan rekomendasi yang dipersonalisasi dapat lebih meningkat keberhasilan model bisnis elektronik B2C. Contoh dari B2C ini tuh adalah toko online, teman-teman. Seperti yang teman-teman sudah tahu, ada Tokopedia atau Shopee, yang dimana pelanggan dapat membeli barang secara langsung melalui situs web. Yang kedua itu ada business to business atau B2B. Di sisi lain, teman-teman, e-commerce B2B ini tuh melibatkan transaksi antar bisnis, bukan antara bisnis dan konsumen perorangan. Jadi teman-teman, platform e-commerce B2B ini tuh memfasilitasi pembelian dan penjualan barang atau jasa antar perusahaan, menyederhanakan proses penggadaan dan membina hubungan yang lebih kuat di antara mitra bisnis lainnya. Jadi teman-teman, dengan memanfaatkan teknologi dan otomatisasi, e-commerce B2B dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang ingin memperluas jangkauan dan meningkatkan pangsa pasar mereka dalam ekonomi digital. Contoh platform e-commerce B2B ini itu ada Alibaba, yang dimana Alibaba ini tuh menghubungkan bisnis di seluruh dunia dan memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi dengan aman dan efisien. B2B ini tuh mencakup aktivitas seperti penggandaan bahan baku, perdagangan antar pemasok, dan kolaborasi antar perusahaan dalam rantai pasokan. Yang ketiga itu teman-teman adalah customer to customer atau C2C. E-commerce C2C ini tuh melibatkan transaksi antar individu yang seringkali difasilitasi atau oleh platform online seperti Craigslist.
platform-platform ini tuh memungkinkan secara langsung atau per individu untuk membeli dan menjual barang secara langsung atau sama lain tanpa perlu perantara. Teman-teman, e-commerce situs ini tuh semakin populer karena kenyamanan dan aksesibilitas pasar online serta kesempatan bagi individu untuk menemukan produk unik atau produk khusus yang mungkin tidak tersedia melalui saluran retail tradisional. Transaksi dalam e-commerce situs ini tuh teman-teman biasanya berskala lebih kecil dibandingkan dengan transaksi yang tadi atau B2B. Tetapi volume transaksi masih dapat menjadi signifikan karena meluasnya penggunaan platform online untuk membeli dan menjual di kalangan konsumen. Contoh dari situs ini teman-teman, saya bisa ambil contohnya OLX atau eBay, yang dimana individu dapat membeli dan menjual barang di antara mereka sendiri. Yang keempat, teman-teman, ada customer to business atau C2B. C2B ini tuh teman-teman model e-commerce yang melibatkan individu yang menjual produk atau layanan kepada bisnis. C2B ini tuh teman-teman memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian yang lebih besar karena bisnis dapat memilih dari berbagai penawaran dari individu yang berbeda. Model bisnis ini tuh menjadi semakin populer karena semakin banyak bisnis yang mencari barang dan jasa yang unik dan terspesialisasi yang mungkin tidak tersedia melalui pemasok tradisional. Situs web seperti Fiverr dan Upwork adalah contoh platform C2B di mana individu dapat menawarkan layanan mereka kepada bisnis yang membutuhkan. Model di mana individu menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Jadi teman-teman, contoh C2B ini seperti situs Upwork yang dimana para profesional menawarkan layanan mereka kepada perusahaan yang membutuhkan. Sebagai contoh teman-teman, seorang desainer grafis dapat membuat logo khusus untuk bisnis kecil di platform seperti Fiverr. Menyediakan layanan unik yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi setiap klien. Materi selanjutnya teman-teman ada peran sistem informasi dalam e-bisnis. Peran sistem informasi dalam bisnis ini tuh teman-teman sangat penting karena kenapa? Untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara konsumen dan bisnis. Jadi teman-teman, sistem ini tuh membantu menyederhanakan proses, melacak pesanan, mengelola inventaris, dan menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Jadi teman-teman, sistem informasi ini tuh juga memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan privasi transaksi online, melindungi bisnis dan konsumen dari potensi ancaman. Berikut beberapa fungsi utama dari sistem informasi dalam e-bisnis. Yang pertama, manajemen transaksi elektronik. Sistem informasi membantu mengelola transaksi online mulai dari pemrosesan, pesanan, hingga pembayaran. Sistem gateway pembayaran dan platform e-commerce adalah contoh sistem yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola transaksi pelanggan dengan aman dan efisien. Sebagai contoh itu, Amazon menggunakan sistem informasi yang kompleks untuk memproses pesanan pelanggan, melacak inventaris,
dan memproses pembayaran dengan aman melalui platform e-commerce mereka. Sistem ini tuh memungkinkan Amazon untuk secara efisien mengelola volume transaksi online yang tinggi yang mereka terima setiap harinya, yang berkontribusi pada kesuksesan mereka secara keseluruhan di pasar digital. Yang kedua, ada manajemen rantai pasokan. E-bisnis juga melibatkan integrasi antara perusahaan dan pemasok melalui manajemen rantai pasokan. Sebagai contoh, Amazon menggunakan SCM untuk melacak pergerakan produk dari pemasoknya ke pusat-pusat pemenuhannya dan pada akhirnya ke pelanggan. Dengan menyederhanakan proses, Amazon dapat meminimalkan kehabisan stok, mengurangi waktu pengiriman, dan memenuhi harapan pelanggan untuk mengirim atau pengirimannya cepat dan andal. Yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan. CRM berperan dalam e-bisnis dengan membantu perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan. CRM yang terintegrasi dengan platform e-bisnis memungkinkan perusahaan untuk melacak interaksi pelanggan, mengumpulkan data preferensi, dan menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik. Sebagai contoh, itu ada pengecer pakaian, dia tuh dapat menggunakan CRM untuk melacak pembelian, preferensi, dan umpan balik pelanggan untuk mengirimkan rekomendasi dan promosi yang dipersonalisasi. Dengan menggunakan perangkat lunak CRM yang terintegrasi dengan platform e-commerce mereka, retail dapat memberikan pengalaman berbelanja yang mulus yang membuat pelanggan tetap terlibat dan setia. Yang keempat itu teman-teman ada keamanan data. Salah satu aspek penting dalam e-bisnis adalah keamanan data, terutama untuk melindungi informasi pelanggan yang sensitif seperti data kartu kredit dan informasi pribadi. Sebagai contoh dari keamanan data ini tuh ialah pengecer online yang dapat menerapkan teknologi enkripsi untuk mengamankan informasi pembayaran pelanggan selama transaksi online. Selain itu teman-teman, mereka dapat menggunakan autentikasi multifaktor untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif yang tersimpan di platform e-commerce mereka. Materi selanjutnya teman-teman ada manfaat e-bisnis. Manfaat e-bisnis bagi perusahaan meliputi peningkatan jangkauan dan aksesibilitas kepada pelanggan, pengurangan biaya operasional, peningkatan layanan ke pelanggan melalui interaksi yang dipersonalisasi, dan kemampuan untuk melacak dan menganalisis perilaku pelanggan untuk strategi pemasaran yang ditargetkan. Implementasi e-bisnis memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam berbagai aspek operasional dan strategis. Berikut beberapa manfaat utama dalam e-bisnis. Yang pertama ada efisiensi operasional. Dengan mengotomatisasi operasional, meningkatkan kecepatan transaksi, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespon permintaan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh itu, perusahaan yang mengimplementasikan sistem e-commerce dapat memberikan informasi inventaris secara real time kepada pelanggan sehingga mereka dapat mengambil keputusan pembelian yang tepat dan mengurangi risiko back order. Selain itu teman-teman, dengan memanfaatkan analisis data dan sistem manajemen,
hubungan pelanggan, perusahaan ini tuh dapat mempersonalisasi strategi pemasaran dan meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kedua, teman-teman, ada akses global. E-bisnis memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, melampaui batas-batas geografis tradisional. Hal ini memberikan perusahaan kesempatan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan potensi pendapatan dengan menjual produk atau layanan kepada pelanggan di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh itu, teman-teman, ada perusahaan yang menjual perhiasan buatan tangan dan menggunakan platform e-commerce untuk memamerkan produk mereka kepada pelanggan di seluruh dunia dan menjangkau audiens yang lebih besar dan meningkatkan penjualan mereka. Dengan memanfaatkan pelacakan inventaris secara real time, mereka tuh dapat memastikan bahwa barang-barang populer selalu tersedia dan menghindari kekecewaan pelanggan dengan adanya back order. Selain itu, teman-teman, mereka tuh dapat menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan preferensi di antara pelanggan internasional, sehingga mereka ini tuh dapat menyesuaikan kampanye pemasaran dan promosi agar dapat secara efektif melibatkan pasar yang beragam. Yang ketiga itu, teman-teman, ada meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Melalui sistem Customer Relationship Management atau CRM yang terintegrasi, perusahaan ini tuh dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, memberikan pengalaman yang lebih personal, dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui interaksi yang lebih efisien. Sebagai contoh, teman-teman, adalah perusahaan retail dapat menggunakan pelacakan inventaris secara real time untuk memantau popularitas produk tertentu dan menyesuaikan strategi pengadaan mereka untuk memenuhi permintaan. Jadi, teman-teman, dengan menganalisis data tentang preferensi pelanggan internasional, mereka ini tuh dapat membantu kampanye iklan bertarget yang sesuai dengan demografi tertentu di berbagai wilayah yang ada, akhirnya mendorong penjualan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan di seluruh dunia. Yang keempat itu, teman-teman, ada transparansi dan kolaborasi. Dengan manajemen rantai pasokan terintegrasi atau supply chain management atau SCM, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan dan memfasilitasi kolaborasi dengan pemasok atau mitra bisnis. Selanjutnya adalah tantangan implementasi dari e-bisnis. Yang pertama, ada keamanan dan privasi. E-bisnis melibatkan data pelanggan dan informasi pembayaran untuk melakukan penyimpanan dan pengiriman data, sehingga khawatir akan terjadi serangan cyber seperti phishing, peretasan, dan malware. Yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan yang menjalankan bisnis harus mematuhi terhadap peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sehingga perusahaan harus menerapkan protokol perlindungan yang ketat dan selalu meminta persetujuan dari pelanggan untuk mendapatkan informasi pribadi pelanggan. Ketiga, ada kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang tepat. Perusahaan membutuhkan server yang kuat untuk menangani lalu lintas data yang besar, serta penggunaan platform yang mudah untuk diakses. Yang keempat, ada perubahan budaya organisasi. Karyawan yang bekerja di perusahaan harus dilatih untuk menggunakan teknologi dan beradaptasi dengan cara kerja digital, serta perusahaan memastikan bahwa karyawan mengetahui dan mematuhi peraturan privasi data yang ketat. Selanjutnya ada teknologi utama dalam e-bisnis. Yang pertama ada komputasi awan. Komputasi awan ini memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengelola data, menjalankan aplikasi, dan menyediakan layanan tanpa memiliki infrastruktur yang besar.
Hal ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi untuk organisasi e-bisnis. Yang kedua, ada big data dan analisis. Penggunaan big data dan perangkat analitik memungkinkan perusahaan untuk menganalisis perilaku pelanggan, memahami tren pasar, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Yang ketiga, ada kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan AI. AI ini biasanya digunakan perusahaan untuk membantu perusahaan dalam melayani pelanggan secara otomatis, menganalisis prediktif untuk memprediksi tren pasar. Yang keempat, ada blockchain, memberikan transparansi dan keamanan terhadap transaksi online. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu mencatat transaksi yang tidak dapat diubah sehingga integritas data tersebut dapat diakui dan meminimalisir terjadinya penipuan. Kita lanjut ke definisi e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dan menggunakan media elektronik. Jadi proses jual beli dalam e-commerce ini tidak lagi seperti di toko konvensional, yaitu kayak pertemuan tatap muka. Jadi semua transaksi dilakukan secara online. Nah, melalui e-commerce, produsen atau penjual tidak perlu membuka toko konvensional untuk menarik pelanggan atau konsumen. Penjual atau perusahaan hanya perlu menjual produknya di e-commerce dan memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia untuk memperkenalkan produknya secara luas. Pasalnya, e-commerce ini menjangkau pembeli di berbagai wilayah, bahkan pasar global. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan produknya semakin terkenal di pasar global. Kita lanjut ke manfaat e-commerce. Jadi perkembangan industri e-commerce di Indonesia itu begitu pesat. Memiliki sebuah situs e-commerce tentunya akan sangat menguntungkan baik yang sudah memiliki bisnis ataupun yang baru memulai bisnis. Apalagi di e-commerce ini menawarkan banyak manfaat. Yang pertama ada jangkauan yang luas. E-commerce ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa ada batasan lokasi. Misalnya, perusahaan fashion di Indonesia ini bisa menjual produknya ke pelanggan di Eropa melalui internet. Yang kedua, tidak ada batasan waktu. E-commerce ini beroperasi 24 jam sehari sehingga pelanggan bisa berbelanja kapan saja. Berbeda dengan toko fisik yang memiliki jam buka terbatas. Nah, ini sangat membantu pelanggan yang sibuk. Lalu yang ketiga ini ada biaya relatif terjangkau. Maksudnya ini menjalankan bisnis online lebih murah dibandingkan dengan toko fisik karena tidak perlu membayar sewa gedung dan biaya operasional lainnya. Nah, ini memberikan kesempatan bagi bisnis kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar. Lalu yang keempat itu ada mempermudah pengelolaan transaksi. Maksudnya ini sistem e-commerce yang terintegrasi memudahkan pelacakan pesanan dan pembayaran sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang kelima ada tidak perlu stok barang sendiri. Maksudnya di sini dengan menjadi dropshipper, seseorang bisa menjual produk tanpa harus menyimpan barang. Ketika ada pesanan, mereka hanya perlu meneruskan informasi kepada si pemasok. Lalu yang terakhir ada kerja dimanapun. Maksudnya ini e-commerce memungkinkan pengusaha untuk mengelola bisnis dari mana saja, asalkan perangkat ada koneksi internet. Lalu pelanggan juga bisa berbelanja dengan nyaman dari rumah ataupun saat berpergian. Lanjut ke jenis-jenis dalam e-commerce. Yang pertama itu ada business to business atau B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang mempunyai kepentingan bisnis. Jadi kedua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Lalu yang kedua ada business to customer atau B2C. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini mirip dengan jual beli tradisional. Jadi si pelanggan ini menerima penawaran produk dan dapat melakukan pembelian secara online. Contoh e-commerce yaitu ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Lalu yang ketiga ada customer to customer atau C2C. Jadi transaksi jenis ini itu antara konsumen dengan konsumen lain. Yang memfasilitasi transaksi jual beli ini adalah si marketplace. Jadi C2C ini adalah perantara antara penjual dan pembeli. Contoh e-commerce itu ada OLX dan Bukalapak. Lalu yang keempat itu ada customer to business atau C2B. Jadi transaksi e-commerce jenis ini adalah model e-commerce di mana individu atau si konsumen ini menjual barang atau jasa kepada bisnis atau perusahaan. Yang kelima itu government to customer atau G2C. Model e-commerce ini melibatkan hubungan antara masyarakat dan organisasi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan transaksi dan layanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui platform internet. Tujuan utama G2C ini adalah memfasilitasi akses yang lebih mudah, layanan yang lebih efektif, dan komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah.
Contohnya itu ada pembayaran pajak online, pelayanan kesehatan. Yang keenam itu Customer to Government atau C2G. C2G ini adalah komunikasi yang memberikan layanan, informasi, dan opini antar warga negara dan pemerintahan. Di era digital, hal ini merupakan gagasan yang lebih baru dan berkembang di mana masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menawarkan layanan publik. Contoh jenis e-commerce itu adalah laporan keluhan atau saran, kampanye sosial, advokasi, dan partisipasi dalam program berkelanjutan atau pemulihan. Lalu ada kelebihan pada e-commerce. Yang pertama itu ada aksesibilitas dan potensi pasar yang luas. Maksudnya ini, semua orang di belahan dunia manapun dapat mengakses dan melakukan transaksi jual beli tanpa batasan geografis, asalkan memiliki gadget dan internet. Ini membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Lalu yang kedua ada efisiensi biaya dan operasional. Maksudnya ini menghemat biaya untuk promosi atau pemasaran, serta tidak perlu memerlukan biaya untuk menyewa tempat usaha. Selain itu, biaya operasional seperti gaji karyawan ini lebih efisien karena jumlah karyawan yang dibutuhkan itu lebih sedikit dibandingkan toko konvensional. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas dan kenyamanan transaksi. Maksudnya ini barang dagang dapat dipajang dan transaksi dapat dilakukan selama 24 jam sesuai kebutuhan. Hal ini menghemat waktu karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus bepergian atau menunggu antrian. Lalu yang terakhir ada praktis dan variasi produk. Maksudnya ini pembayaran lebih praktis dan aman serta harga lebih terjangkau karena konsumen ini dapat membandingkan harga. Selain itu, produk dan layanan dapat ditawarkan lebih bervariasi, memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Ada kekurangan dari e-commerce. Yang pertama, rawan terjadi penipuan. Yang kedua, ketergantungan terhadap teknologi seperti gadget dan internet. Ketiga, undang-undang yang mengatur e-commerce masih kurang memadai. Yang keempat, pelanggan tidak dapat menyentuh atau mencoba langsung pada barang yang dibeli. Yang kelima, mengakses e-commerce hanya pada orang yang memiliki gadget dan internet. Yang keenam, berpotensi mematikan pasar konvensional. Selanjutnya adalah kesimpulan dari e-business dan e-commerce. E-business dan e-commerce adalah dua hal yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam dunia digital. E-business sendiri mencakup terhadap aspek yang dilakukan secara digital, seperti manajemen, pemasaran, dan melakukan layanan pelanggan. Sedangkan e-commerce berfokus terhadap transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli melalui online. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum